Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program TVRI Sport. Dan pemirsa, mengingat Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 akan dilaksanakan di tahun ini, tinggal menghitung beberapa bulan lagi. Lantas bagaimana persiapan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk mengirimkan delegasinya untuk berjuang dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara nanti. Saat ini kita telah bersama dengan Profesor Dr. Yakrus MK selaku Wakil Ketua Bidang Sport Science KONI Sumsel dan juga dosen olahraga di Unsri. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Salam olahraga ya, Prof. Salam olahraga. Sehat ya hari ini, Prof. Sehat selalu, Prof. Dan juga pemirsa, kita juga bersama dengan Bung Daeng Supriyanto SH selaku Kabid Humas KONI Sumsel dan juga Sekretaris Umum dari Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Indonesia PP KONI Sumsel. Salam olahraga ya, Bang. Sehat hari ini, Bang? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah, Bang, terkait dengan akan diselenggarakannya juga Pekan Olahraga Nasional ke-21 nanti, bagaimana persiapan para atlet-atlet saat ini, apa yang sedang dilakukan maupun apa yang sudah disiapkan dari para atlet untuk mempersiapkan ke PON 21 nanti, Bang? Boleh? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwasanya beberapa hari yang lalu memang kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya itu adalah kegiatan tes kesehatan daripada atlet yang akan kita berangkatkan ke Aceh sama Medan ya. Jadi KONI Provinsi Sumatera Selatan itu sudah memiliki atlet sekitar 325 ya Pak ya? 323 atlet yang terdiri dari berapa cabur? Kita 45 cabur ya. Sekitar 45 cabur yang nanti akan bertanding di Aceh ya. Dan pada hari berikutnya 3 hari kita tes kesehatan dilanjut dengan tes fisik. Itu 3 hari juga ya di Jakabaring Sport City, terutama di arena atletik. Itu kita langsungkan juga untuk tes fisik atlet, sehingga kita pengen tahu sih sampai sejauh mana kesehatan dan fisik atlet yang nanti akan bertanding di PON nanti di bulan September seperti itu. Nah, untuk tes kesehatan juga tes fisiknya itu jenisnya apa aja, Bang? Apakah ada lari? Kalau untuk atletiknya kan itu ada apa aja? Baik, jadi kalau untuk kesehatan nanti saya bisa jelaskan, artinya tidak terlalu banyak sih yang dites, cuman rekam jantung, terus juga darah ya, rekam darah, terus kesehatan untuk EKG seperti itu, nggak terlalu banyak. Ada 4 item yang di tes pada saat itu yang kerjasamanya dengan Deka Mandira. Mungkin kalau untuk tes fisiknya mungkin bisa Pak Profesor yang bisa menjelaskan. Tes fisik sendiri, Prof, kira-kira apa yang menjadi kriteria para atlet agar bisa masuk ke dalam delegasi untuk PON nanti? Silakan, Prof. Terima kasih, Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI di mana saja berada. KONI Sumatera Selatan sudah mempersiapkan atletnya, terutama kita ingin melihat kesiapan fisik atlet kita. Untuk itu maka 3 hari yang lalu kita sudah melaksanakan tes fisik di Jakabaring Sport City, tepatnya di lapangan atletik, stadion atletik di Jakabaring Sport City. Nah, seperti kita tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pelatih, terutama untuk menghadapi PON nanti September 2024 di Aceh dan di Sumut. Ada 4 hal yang dipersiapkan oleh pelatih. Yang pertama adalah kesiapan fisik, yang kedua kesiapan teknik, yang kesiapan taktik, dan kesiapan mental. Nah, dasar dari persiapan ini adalah tes kesehatan ya, untuk mereka harus bugar, mereka harus sehat, sehingga persiapan itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, kita dari Sport Science akan membantu para pelatih untuk mempersiapkan atlet itu. Nah, salah satu komponen yang kita lakukan terhadap tes fisik adalah masing-masing cabang olahraga itu mereka punya dominan fisik. Gitu. Nah, ada yang dominan endurance, ada yang dominan strength, ada yang dominan flexibility. Nah, maka setiap cabur itu kita tes sesuai dengan dominan cabang olahraganya. Nah, hasil tes ini nanti akan kita paparkan kepada pelatih untuk melihat kesiapan atletnya.
Nah, jadi kekurangannya di mana, apa yang harus ditingkatkan menjelang nanti September 2024. Nah, untuk itu maka ini sebagai pedoman bagi pelatih apa yang harus mereka siapkan ke depan dan sampai berapa performan fisiknya gitu. Nah, seperti ketahui bahwa fisik itu merupakan komponen utama dalam suatu pertandingan. Jadi kalau ada dua tim yang bertanding, maka kemenangan itu ditentukan oleh siapa fisiknya yang lebih siap. Nah, kalau fisiknya sama-sama, maka kemenangan itu ditentukan oleh siapa tekniknya yang paling siap. Iya, betul. Nah, kalau fisiknya sama, tekniknya sama, kemenangan itu ditentukan nanti oleh taktik pelatih, taktik atlet. Nah, terakhir nanti fisiknya sama, tekniknya sama, taktiknya juga sama-sama mereka gunakan dengan baik, maka kemenangan itu ditentukan oleh mental. Nah, untuk itu maka kita mempersiapkan atlet kita 4 hal itu. Persiapan fisiknya, persiapan tekniknya, taktiknya, dan juga mentalnya. Gitu. Iya, nah, betul. ini sekarang lagi kita garap untuk persiapan fisik gitu. Nah, komponen-komponen fisik itu kita sesuaikan dengan cabang olahraganya. Alhamdulillah nanti atlet-atlet kita Sumsel sudah melaksanakan tes itu dan ini nanti akan kita paparkan dengan pelatih supaya pelatih nanti bisa melihat gambaran seperti apa persiapan atletnya ada sekarang. Gitu. Saya kira itu Sally. Prof, kan 3 hari lalu baru tes fisik nih Prof ya. Bagaimana pandangan Prof setelah melihat para atlet yang kemarin tes? Terus apakah setelah ini para atlet akan ditindaklanjuti itu seperti apa? Ya, jadi dari tes fisik ini kita bisa memetakan cabur, memetakan atlet. Ya, ada beberapa cabur yang memang betul mereka ada siap, ya. Dan ada beberapa cabur juga hasil tes fisiknya yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, untuk itulah nanti kita akan diskusi dengan para pelatih untuk yang sudah baik mau apa kita tingkatkan lagi, yang belum baik nanti komponen apa yang mereka harus tingkatkan dan apa bentuk latihannya. Nah, itu yang akan kita paparkan dengan para pelatih gitu. Dan kita bersyukur atlet dan pelatih Sumatera Selatan antusias ya Pak Dai, antusias sekali mereka mengikuti tes fisik ini karena memang mereka sudah sangat tahu sekali gitu ya bahwa mereka butuh komponen fisik untuk bertanding nanti. Gitu. Nah, jadi kalau memang mereka ingin mendapatkan juara, maka mereka harus punya komponen fisik yang baik. 4 tadi ya Prof ya. Tadi, Baik Prof, kalau untuk Bang Daeng sendiri, untuk kesehatan para atlet sekarang itu bagaimana? Iya, jadi sebenarnya hari ini ya hasil tes kesehatan itu hasilnya itu akan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Eka Mandira ya. Paling tidak kami hanya bisa menjabarkan kemarin itu kan kita bagi 4 kategori daripada olahraga itu sendiri. Jadi ada olahraga akurasi, ada olahraga permainan, ada olahraga ketangkasan ya. Terus ada olahraga bela diri. Nah, ini masing-masing juga punya komponen dan komposisi yang berbeda tentang kesiapan fisik daripada kesehatan itu sendiri. Nah, tapi paling tidak kami dari KONI Provinsi Sumatera Selatan nanti ke depan ketika sudah berlangsung PON di Aceh dan Papua, kami akan melibatkan daripada universitas olahraga yang ada di sana untuk meminta bekerja sama menyediakan sport message. Jadi kita kalau selama ini kan kita bawa tukang urut ya, kalau kita tukang pijit olahraga itu cuma 1 orang. Tapi kalau kan untuk mencakup 300 atlet ini kan kayaknya nggak mungkin gitu loh, apalagi terpecah dari Sumatera Utara ya kan, ada lagi yang di Aceh ya kan, sehingga kami mudah-mudahan ini ada pilot project ya yang mungkin baru kali pertama dilakukan pada saat PON. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak universitas yang ada di Aceh maupun yang ada di Sumatera Utara untuk bisa membantu kita menyediakan daripada sport message ya orang-orangnya, mahasiswa-mahasiswanya, sehingga itu juga meminimalisir daripada cost biaya, sehingga paling tidak kita siapkan 60 ya, 30 nanti kita berikan pengarahan nanti ada di mana dan akan kita bagi. Nah, ini adalah salah satu terobosan-terobosan yang kita lakukan untuk Provinsi Sumatera Selatan yang mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan bagus. Iya. Baik, Bang, kalau untuk tes kesehatan para atlet kemarin ya Bang, kira-kira kalau misalkan ada
ada atlet yang mengalami cedera, apakah masih diperbolehkan untuk mengikuti PON atau bagaimana, Bang? Paling tidak kita lihat kondisi ya. Jadi kalau memang cederanya itu parah, yang tidak kita anggap tidak mungkin untuk dipertandingkan, kami akan tetap berupaya bagaimana kondisi atlet itu sendiri bekerja sama dengan pelatih untuk bisa diperbaiki. Tapi kalau memang sedikit, tidak terlalu parah, mungkin kita bisa kita adakan semacam reservasi lah ya, diberikan semacam treatment lah ya untuk jangan sampai terjadi kendala di lapangan, karena memang betul untuk fisik ini sangat menentukan sekali kita untuk menjadi juara seperti itu. Tapi kesehatan ini pun kami di PP Kori juga bukan hanya sekedar fisiknya saja, tapi mentalitas seperti apa yang disampaikan Pak Yakrus. Jadi kadang-kadang ada atlet juga yang merasa down duluan kan, belum bertanding tapi dia down duluan. Nah, inilah namanya psikologi. Jadi ada psikologi yang juga yang akan kita bantu. Dibantu ya? Dan itu juga kita bantu. Makanya kita dari PP Kori ini berusaha bagaimana bisa untuk membantu atlet-atlet kita yang akan dipertandingkan di PON itu nanti, itu bisa maksimal seperti itu. Mulai dari fisiknya, mulai dari mentalnya, mulai dari ketangkasan dia ya, kejelian dia, terus keahlian dia di bidang cabang-cabang olahraga yang mungkin akan dipertandingkan sana seperti itu, Mbak. Nah, untuk Prof dan juga Bang, kira-kira selain dari kesehatan dan juga fisik, apa yang harus dipersiapkan oleh para atlet untuk menuju PON itu tersendiri? Apakah dari makanannya mungkin yang harus diatur dari sekarang atau apa? Jadi setelah dilakukan daripada tes fisik sama tes kesehatan, kita sudah punya program lagi yang namanya Platda Berjalan. Jadi Platda Berjalan itu bisa nanti dari cabur-caburnya. Mungkin dia Platda Berjalan ada di daerah lain seperti itu, tidak harus di Sumatera Selatan kan. Mungkin dia melakukan TC, melakukan apa, karena memang itu untuk pemanasan seperti itu. Nah, ke depan setelah Platda Berjalan, kita nanti mungkin di bulan 5 ya Pak, mungkin ya, itu akan dilangsungkan Platda terpusat. Artinya kita pusatkan semua atlet-atlet, nanti akan kita gabung semua untuk bisa melakukan Platda terpusat di Jakabaring Sport City, yang kemudian nanti akan kita rumahkan di asrama atlet ya, Wisma Atlet ya. Dan itu berjalan 3 bulan. Nah, mungkin dari situ mungkin bisa meningkatkan daripada kualitas dan kapasitas mereka untuk bertanding pada saat nanti di PON di Aceh dan Papua seperti itu. Kalau untuk Prof sejauh ini? Ya, jadi kita masing-masing pelatih telah mempersiapkan diri dengan menyusun program latihan. Ya, jadi setiap cabang olahraga itu pelatihnya sudah menyusun program latihan untuk atletnya. Nah, di dalam program latihan itu sudah tercover semua, mulai dari persiapan fisik, teknik, taktik, mental. Nah, juga di situ ada tahapan-tahapan. Gitu. Misalkan tahapan pertama adalah JPP namanya, general. Gitu. Nah, general itu mempersiapkan fisik. Lalu ada tahapan setelah general ada spesifik. Nah, setelah spesifik nanti ada tahapan namanya prakompetisi. Nah, prakompetisi itu kita akan lihat nanti bagaimana atlet kita mau melakukan tryout, tryout sesuai dengan program yang telah disusun oleh pelatihnya. Nah, itu mungkin nanti kita akan pantau mereka dari tryout itu akan bisa mengevaluasi ya program ini apa yang masih kita kembangkan kepada atletnya, apa masih kekurangannya, apa yang harus ditingkatkan. Nah, untuk itu maka nanti Pak Daeng dari BP Kori itu kita sangat membantu gitu ya, karena sinergi antara KONI dan BP Kori dan BP Kori itu sangat dibutuhkan sekali. Betul. Karena misal kita tahu bahwa fondasi dari persiapan itu adalah kesehatan. Ya, kalau misalkan apalagi atlet cabang-cabang olahraga yang butuh kesehatan yang lebih kayak gitu. Iya, misalkan bela diri, cabur bela angkat besi itu rentan cedera. Betul. Nah, jadi treatment apa yang dilakukan, apa yang harus disiapkan, ya, itu sangat membantu sekali dari BP Kori. Nah, itu mungkin tadi sudah disampaikan di samping persiapan fisik, ada persiapan psikis juga. Nah, termasuk mungkin nanti bagaimana kita mengembangkan supaya
ini gizi atletnya sesuai Betul. standarnya. Jadi tidak kekurangan apa yang kita harapkan. Nutrisinya gitu, ya nutrisi. Prof ya. Saya kira Baik. itu. Terima kasih Prof dan juga Abang. Kita akan melanjutkan lagi terkait dengan tema kita hari ini. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVRI Sport. Dan kini kita akan melanjutkan terkait dengan tema kita hari ini. Nah Bang, untuk terkait dengan kegiatan para atlet kita saat ini itu apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kegiatan atlet kita setelah mereka menghadapi daripada tes fisik kemarin sama tes kesehatan, mereka balik dulu ya, balik lagi ke daerah mereka masing-masing karena atlet kita Sumatera Selatan ini kan ada yang di Lahat, ada yang di Batu Raja, tersebar ya, Bang, ada ya? yang tersebar di kabupaten 17 Kota, kabupaten ya. yang ada ya di Provinsi Sumatera Selatan. Nanti setelah itu baru kita panggil lagi, diadakan pelada terpusat seperti itu. Nah, kami dari KONI bagaimana sih biar atlet itu nanti ke depan biar punya semangat ya, karena kita terus terang aja target kita ini cukup lumayan besar. Betul, ya, betul. 10 besar loh. Wah, ini sangat lumayan besar. Jadi ketum kita ya Pak Julian Gunhar ya pengen berharap agar di bawah kepemimpinan dia itu KONI Sumatera Selatan itu bisa mendapatkan emas sekitar 30 emas dan itu bisa mendapat 10 besar. Ya kita doakan mudah-mudahan ya. Nah, kalau ditanya apa sih kiat-kiatnya sehingga itu bisa tercapai 10 besar. Nah, jadi ketum kita Pak Julian Gunhar
yang kebetulan alhamdulillah beliau jadi lagi ya, jadi DPR RI ya hari ini. Beliau targetkan itu untuk meraih medali emas itu 300 juta, untuk atlet yang bisa meraih emas itu 300 juta, perak itu 200 juta, dan untuk perunggunya itu 100 juta. Dan bukan itu lagi, jadi ada lagi reward yang akan diberikan oleh ke pelatih, oleh ketum kita itu 100 juta ketika atletnya itu bisa mencapai target medali seperti itu. Betul, Mbak. Kemarin kan Sumsel dalam PON 20 meraih peringkat 16 ya Bang ya. Betul, betul. Mungkin harapannya untuk PON tahun ini? Ya, jadi betul apa yang sudah saya sampaikan tadi kan, kalau kemarin itu peringkat 16 ya kan, makanya di tahun ini justru dong kita harus meningkat. Jadi dari peringkat 16 kita harus meningkat ke 10 besar lah paling tidak kan. Dengan motivasi seperti apa yang kita sampaikan tadi. Kalau dulu juga sama juga kita berikan juga semangatnya, sebagian supportnya, ada bonus yang diterima oleh para atlet dan pelatih, dan nanti ke depan ini di tahun 2024 ini KONI Sumatera Selatan juga sudah akan menyiapkan bonus-bonus atlet seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi emas itu ada 300, untuk peraknya itu 200, ada 200 dan perunggunya itu 100. Dan untuk pelatihnya itu kita akan berikan reward sebesar 100 juta rupiah. Luar biasa sekali. Mungkin dari Prof sendiri, Prof? Ya, jadi memang persiapan atlet kita ini ada dua. Persiapan secara teknis, persiapan secara non teknis. Nah, persiapan teknis kita sudah lakukan oleh atlet ya, seperti yang persiapan fisik, teknik, taktik, dan mental tadi. Itu adalah persiapan teknis gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pelatih di dalam mempersiapkan atletnya meraih target yang mereka canangkan sendiri ya. Kan memang kita tahu bahwa kemarin masing-masing cabur sudah mencanangkan target medali untuk atletnya. Nah, Sportsain dalam hal ini akan membantu. Ya, kita akan membantu pelatih-pelatih untuk mempersiapkan teknis itu. Nah, tapi memang kita tahu bahwa persiapan itu tidak cukup hanya dengan persiapan teknis. Ada juga harus persiapan non teknis. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Daeng bahwa persiapan non teknis itu sangat perlu sekali, ada motivasi, ya, bonus gitu. Itu adalah persiapan-persiapan non teknis sehingga atlet itu bertanding dengan motivasi, ya, dengan fokus, dengan konsentrasi, sehingga dia tidak dipengaruhi lagi oleh hal-hal yang sifatnya non teknis gitu ya. Misalkan ada bonus, peralatan dan lain, itu adalah non teknisnya. Peralatan latihan, peralatan bertanding, betul. Itu adalah non teknis. Gitu. Nah, untuk itu maka dalam hal ini kita sudah persiapkan hal yang berhubungan dengan teknis maupun berhubungan dengan non teknis. Saya kira itu. Sejauh ini, Prof, bagaimana? Berapa persen kira-kira persiapan dari para atlet itu untuk menuju PON sendiri menurut Prof? Kalau dari waktu ya, memang kalau dari segi waktu, anak-anak itu harus lebih fokus kepada, sekarang mungkin sudah mengarah kepada persiapan spesifik, ya, sudah persiapan spesifik itu. Nah, spesifik itu sudah mengarah kepada spesifik dominan caburnya, ya, spesifik dominan komponen apa ya yang diperlukan di cabur itu. Nah, salah satunya juga misalkan sudah ada cabur itu yang sudah masuk kepada tahap uji coba, ya. Nah, untuk maka mungkin difasilitasi bagaimana supaya tahapan-tahapan yang disusun oleh pelatih dan ini bisa berjalan dengan baik, ya. Karena kita tahu untuk mempersiapkan atlet itu bukanlah hal yang mudah ya. Butuh tenaga, butuh pikiran, waktu juga butuh yang waktu, banyak. Ya. Nah, itu jadi dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Daeng, kita bukan hanya persiapan teknis, kita bantu para pelatih, pada atlet, tapi juga ada persiapan non-teknisnya. Gitu. Saya kira itu. Untuk Bang Daeng sendiri kira-kira berapa persen nih Bang kesiapan para atlet saat ini? Kalau kita melihat ya dari kondisi yang kemarin semangatnya begitu membara ya, artinya dari total 328 itu yang
masuk ke kita itu sekitar 200-an ya, 290-an dan 60-nya itu di daerah luar karena dia tes juga di daerah luar karena sempat ke sini kan. Satu memang tidak bisa hadir ya kan. Jadi kalau kita lihat semangat yang kalau kita lihat nominal semangat ini semangat membara artinya mereka punya motivasi yang luar biasa, terlihat begitu antusiasnya mereka Iya. mengikuti daripada tes fisik dan tes kesehatan kemarin seperti itu. Tinggal lagi ini memupuk daripada kemampuan daripada teknis mereka sendiri. Iya, Contoh ada apa olahraga ketangkasan, mereka harus meningkatkan daripada daya tangkas mereka. Ada yang akurasi juga seperti itu juga. Jadi memang ada beberapa kategori yang memang sifatnya itu adalah teknis. Itu kan teknis sudah kan, dan itu akan kita kembalikan lagi ke caburnya. Kita kembalikan bagaimana bisa untuk meningkatkan, karena sebelum PON ini kan ada prapon namanya PB. Jadi sebelum prapon ini kan ada di atlet kita ini kan masuk dapat juara, ada yang levelnya itu level yang cuma hanya dapat harapan. Tapi kita berharap agar dari yang 9 ini tadi yang masuk harapan itu dengan adanya Platda berjalan dan Platda terpusat ini nanti akan bisa meningkatkan paling Memicu tidak mereka, iya. ada naik lagi. Kalau dulu kalau tidak salah kita ada Pratama, ada apa itu ada 4 Iya, tingkatan ya kan. Utama, Pratama, terus Madya sama potensial. Jadi kalau potensial tadi dari yang juara 9 pada saat prapon dia bisa naik menjadi juara harapan seperti itu. Nah, untuk rangkaian kegiatan sendiri Bang, untuk saat ini kan mungkin setelah tes kesehatan dan juga tes fisik kemarin para atlet, terus juga selesai itu mereka akan balik lagi latihan, setelah itu Pelatda juga di Palembang kembali, lalu apa Bang kira-kira sampai dengan tercapainya ke waktu PON itu? Ya, jadi paling tidak dengan adanya kita melakukan ini awal ya, awal ada tes fisik, ada tes kesehatan. Nah, kita ada monepnya, monitoring evaluasi. Jadi di monep dulu sampai sejauh mana sih dari yang awal kita tes ya kan, kita lihat nih kemampuannya naik atau tidak, seperti motoriknya, mungkin langkahnya. Ya, ini kan ada apa item-item yang ada yang harus diperbaiki. Nah, ini pada saat nanti di Platda berjalan kita tes lagi nih, ada nggak peningkatan? Kalau nggak ada peningkatan, kita masukkan ke di Platda terpusat nanti. Nah, di Platda terpusat itu nantilah kita baru bisa kita hasil monep itulah yang bisa kita lihat apakah orang ini bisa untuk atlet ini bisa untuk bisa meraih juara atau tidak seperti itu. Menjadi ya, penilaian juga itu dari Bang, penilaian, ya? ada penilaian juga. Jadi memang untuk Platda terpusat ini bukan hanya untuk mempersiapkan daripada atlet, bukan pemanasan ya. Tapi karena ada evaluasinya juga. Betul, karena gini, untuk bertanding yang sebenarnya kita harus bertanding 5 kali minimal. Untuk pertandingan sesungguhnya kita harus ini Perannya paling gitu ya, tidak 5 kali bertanding baru kita mampu untuk bisa melampaui capaian-capaian yang kita harapkan seperti itu. Mungkin terakhir Bang dari Abang terlebih dahulu, harapan untuk para atlet di tahun ini PON. Ya, jadi abang-abangku, adik-adikku, kawan-kawanku yang ada di cabur ya, yang sekarang sudah masuk menjadi SK atlet PON yang tergabung di dalam atlet PON KONI Provinsi Sumatera Selatan, yang mudah-mudahan nanti akan melangsungkan daripada kegiatan di Platda berjalan dan Platda terpusat. Tetap semangat, dan kami berharap juga untuk cabur-cabur juga memberikan semangat, memberikan support. Ayo kita bahu-membahu bekerja sama, karena tidak bisa KONI sendirian bekerja atau cabur sendirian yang bekerja, tidak bisa. Karena ini adalah ada sinergisitas. KONI itu ada cuman sebagai motivator aja ya, sebagai mediator aja, dan sementara untuk teknisnya itu ada di cabur seperti itu. Jadi ayo kita bersatu bareng-bareng bagaimana bisa meningkatkan daripada prestasi atlet, terutama prestasi olahraga di Sumatera Selatan, yang insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa mencapai titik yang bagus, itu adalah di 10 besar. Amin. Jadi tetap semangat, dan kami tetap selalu mensupport daripada kegiatan-kegiatan yang ada di cabur. Mungkin dari Prof? Ya, jadi tentu kita berharap untuk pelatih dan atlet tetap semangat latihannya, fokus ya, konsentrasi, dan raihlah prestasi setinggi-tingginya. Harga diri, harga daerah itu yang utama gitu. Jadi saya berpikir bahwa motivasi itu harus datang dari diri, dari dalam atlet sendiri, dan pelatih tentu saja nanti KONI akan mensupport apa yang sudah dilakukan gitu. Yang jelas satu kali lagi itu
Atlet itu adalah patriot olahraga. Patriot. daripada Betul, Sumatera pahlawan Selatan. kita ya, Pahlawan Bang, ya. kita, ya, pahlawan kita. Baik, terima kasih Abang dan juga Ya, Prof Yakrus sama-sama. hari ini telah Ini- bersama kita. Dan Baik. pemirsa, tidak terasa kita hari ini telah bersama dalam program TVRI Sport. Dan kita doakan juga untuk para atlet dapat mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan dalam PON 21 ini, mendapatkan 10 besar atau bahkan juara umum ya Bang ya, Prof ya. Dan terus saksikan TVRI Sport hanya di TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa.